Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu investor trader sekalian? Insya Allah di akhir pekan ini kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Di akhir pekan ini kita melihat ada beberapa emiten yang menarik menurut kami untuk kita review ya. Jadi di sini ada 4 emiten atau 4 perusahaan yang menurut kami ini adalah masuk kategori konsumer, yaitu ada Clio dengan produknya air minum mineral kemasan merek Clio. Ada Hoki ini produknya beras premium. Ada Beef ini sosis, produknya ada bakso ya, semacam nugget gitulah. Dan Kem ini Campina, produknya jelas lah Campina, es krim Campina ya. Oke, kita lihat ke berikutnya. Nah, ini ada perbandingan fundamentalnya ya dari 4 ini. Kita lihat pertama dari pertumbuhan penjualannya. Untuk saham Campina itu mengalami penurunan sebanyak minus 8%. Kalau Clio tumbuh 0,4%. Hoki ini menurun minus 12%. Beef itu tumbuh 34,5%. Secara pertumbuhan profitnya mengikuti ya. Kalau Kem itu minus 9%. Clio itu tumbuh 23,3%, Hoki minus 29%. Beef ini cukup dalam ya, penurunannya minus 93,5%. Kita lihat dari net profitnya, net profit marginnya. Kalau di Campina itu tumbuh 3,3%, Clio 13,1%, Hoki 3,2%, Beef minus 8,7%. Market capnya Campina itu 1,6, Clio 6,4T, Hoki 1,6T, Beef ini cukup kecil ya, cuma 300 miliaran ya. Secara pair karena ini konsumer cukup tinggi memang. Cam itu 53, Clio 49, Hoki 34, dan Beef. Nah, Beef ini secara pairnya cukup jauh ya, masih minus. Kalau book value-nya Cam 162, Clio 71, Hoki 286, Beef 185. Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat yang menarik itu ada secara PBV-nya ya. Yang menarik itu Cam baru 1,6 kali, Clio itu 7,4, Hoki 2,4, Beef 1,1. Nah, ini masih 1 PBV-nya ya. Campina sama Beef. Kalau ROA-nya Beef minus, yang lainnya tumbuh, dan Clio tertinggi. Kalau ROE-nya juga Clio tertinggi, disusul oleh Hoki, Beef masih minus. Itu dia harga terakhir kemarin. Campina itu di 268, Clio di 530, Hoki 690, dan Beef di 200. Jadi kita lihat satu persatu. Pertama kita lihat Clio ini ya. Clio dengan ada 4 produknya. Kita lihat laporan keuangannya. Di 2017, kenapa ini ada selisihnya? Karena Clio sudah pernah stock split pemecahan ya, pemecahan sahamnya. Pertumbuhan asetnya
dari 580 miliar saat kuartal 2 atau semester 1 2020 sudah 1,3 tumbuh 100% lebih secara aset ya. Kalau equity-nya malahan hampir 3 kali lipat lebih ya, dari 264 miliar ke 828 miliar. Kalau kita lihat net profitnya dari 17 miliar tumbuh 27, tumbuh 63, dan ini tumbuh juga dari 63 ke 64. Secara net profitnya dia bertumbuh ya, Clio. Kalau earning per share-nya juga bertumbuh dari 7, ini turun dari 2017 7,8 turun 2,5. Habis itu tumbuh kembali, bertumbuh terus sampai semester 1 kemarin 5,39 ya. PBV-nya juga mengalami peningkatan. ROA-nya tumbuh bagus sampai 2019, 2020 mengalami penurunan. ROE-nya juga sama, tumbuh 2016 semester 1 ini mengalami penurunan. Kalau untuk inilah asumsi di akhir tahun apabila Clio ini konsisten bertumbuh ya. Kita lihat ke grafiknya. Nah, ini kondisi Clio saat ini. Clio saat ini setelah lama sideways di 450-an ya, habis itu dia mampu break di 490 dan dia bertahan di ring 490 ke 570 lah ya, 490 ke 570. Karena ini sudah beberapa lama juga sideways di sini harganya. Kita lihat volumenya saat break ini kan didukung oleh volume yang cukup besar. Ini ada lagi, dan saat ini volumenya sudah menurun, tapi harganya tak berada ring sideways. Bagi yang mau ambil Clio, boleh masuk di sekitaran harga 520 sampai 530 dengan resikonya di 500 sebanyak minus 5% resikonya ya. Nah, dengan target pertama itu di 575 9% dan di 605 75 14% dan di 655 di 24%. Berikutnya kita lihat saham hoki atau PT Buyung Putra Sempada yang produknya tadi beras ya, ini beras premiumnya. Kita lihat keuangannya 17 itu dari sisi harga memang dia bagus, menaik terus, dan semester 1 2020 ini sedikit menurun ya, 2019 kemarin 750. Secara aset bertumbuh ya, dari 671 671 832 833. Equity tumbuh 50% dari semenjak 2017 ya, 475 531 595 dan 668. Kalau kita lihat dari profitnya dari 45 naik 50, naik 56, dan semester 1 2020 turun ke 24 miliar. Earning per share juga naik, 2020 ini menurun. PBV-nya baru 2 kali ya, dan dia sempat 3,5 kali. ROA-nya menurun, ROE juga menurun. Kita lihat grafiknya. Hoki ini di akhir Juli kemarin dia
ada spike volume juga. Dan setelah itu dia sideways dan ada kenaikan harga. Sideways-nya di ring 625 sampai di 720. Ini ada volume yang cukup bagus di sini. Kalau kita lihat kenaikan harga diiringi volume, habis itu sideways, volumenya menurun. Mudah-mudahan ini menandakan baik untuk hoki. Bagi yang mau masuk bisa di area buy-nya di 680 sampai 690 dengan risiko di 3% di 670. Untuk hoki ini sendiri memang agak sedikit tidak begitu aktif ya sahamnya, agak slow gitu naik ya. Berikutnya ada beef. Ini produk yang tadi yang disampaikan, ada sosis, bakso, nugget. Nah itu ya. Kita lihat ininya. Kenapa beef ini 2019? Karena memang beef baru IPO ya. Baru menjadi pesertanya di bursa efek lah, bisa kita bilang itu. Di sini kita bandingkan kuartal 1 di 2019 dengan kuartal 1 di 2020 karena kuartal 2-nya belum keluar. Asetnya ini 2 tahun nih naik. Equity juga meningkat. Profitnya, ini yang di net profitnya ini menurun ya, BEF ini minus 32. Dari sebelumnya dia mendapatkan profit di 14, sekarang menurun. PBV-nya masih bisa kita bilang hampir-hampir sama karena emang book value-nya juga tidak begitu naik cukup signifikan. ROA-nya juga minus, ROE-nya minus. Kalau kita lihat grafik, nah ini BEF juga sideways ya. Sideways-nya 186 ke 210. Ini ringnya. Tutupan terakhir kemarin di 200. Nah, penutupan kemarin di 200 itu dengan volume. Di sini ada volume penjualan cukup tinggi. Setelah itu tanpa ada volume yang cukup kecil-kecil. Dan kemarin tutupan di Jumat ada volume dengan candle doji. Bagi yang mau beli itu bisa masuk di ring 198 dan di 190-an ya, dengan ring resikonya di 5%. Jika turun di bawah 186 ya dilepas dulu lah. Oke, berikutnya yang terakhir kita lihat produk es krim tadi, Campina atau kode sahamnya CAMP. Nah ini Campina ini secara harga juga kita lihat nih, 2020 ini semester 1 masih di 268. Secara aset ya masih stabil, belum ada peningkatan yang cukup signifikan. Secara equity kita bisa lihat pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya cukup bagus ya. Dari 564 miliar ke 949 miliar. Secara profitnya memang ada penurunan. Kita lihat di 2017 10 miliar, 2018 32, 2019 31, dan 2020 14 miliar. Earning per share-nya juga mengalami penurunan setengahnya. Secara PBV cukup tinggi memang. Secara book value-nya di 161 atau 1,6 kali. ROA-nya menurun, ROE-nya menurun secara fundamental. Kalau kita lihat secara grafiknya, Campina ini naik beberapa hari dengan volume cukup bagus dan mengalami retrace. Kalau memang retrace-nya ini tidak melebihi dari 2
448. Ini cukup menarik ya, karena volume terakhirnya kecil, cukup kecil. Area belinya bagi yang mau masuk memang sedikit mengantri, itu di 248 dan 260, karena risikonya di 226 atau sebanyak minus 12%. Atau kalau memang yang mau sedikit lebih safety, bisa di 246. Dengan target-target bisa kita lihat untuk Campina ini. Mungkin itu yang bisa kami review di akhir pekan ini, sesuai dengan pemahaman yang ada sama kami. Kalau memang ada yang tidak sama dengan analisa Bapak Ibu rekan trader sekalian, itulah perbedaan cara pandang kita. Semoga ini bisa memberikan informasi tambahan untuk kita semua. Semoga minggu ini kita bisa cuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.